Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, azani Allah wa iyyakum, uhibbukum billah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita, yaitu Arba'in Nawawiyah dengan syarah Syekh Shalih Abdul Aziz Al-Syekh. Dan kita masuk kepada Al-Hadits Tsalits Ashar, hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Dari hadis yang ke-13 dari Abi Hamzah Anas bin Malik, kunyahnya itu Abi Hamzah, bapak dari Hamzah, berarti anaknya Hamzah. Dia adalah Anas bin Malik, bapaknya Malik. Ya, Khadim Rasulullah SAW. Dia merupakan pembantu Rasulullah SAW, diserahkan kepada Nabi SAW sejak umur muda. Maka beliau Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW, terutama tentang kaifiyah atau bagaimana Rasulullah SAW ya bermuamalah atau kegiatan ibadahnya di dalam rumah. Selain Aisyah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu di antara kamu sehingga dia mencintai apa yang baik untuk saudaranya sebagaimana apa yang baik untuk dirinya. Qauluhu la yu'minu ahadukum, hadhihi kalimat tadullu ala anna ma ba'daha ma'murun bihi fi syariah. Kalimat la yu'minu ahadukum ini menunjukkan bahwa kalimat setelahnya, setelah kalimat la yu'minu ahadukum, mestilah sesuatu yang diperintahkan dalam segi syariat. Artinya sesuatu yang penting. Imma amrun ijabun au amrun istihbab. Baik itu yang penting, perkara yang wajib ataupun yang sunnah. Artinya ini perlu diperhatikan. Karena tidaklah dipakai wa nafal iman huna, dan tidaklah dikatakan atau dipakai kalimat nafyun, peniadaan, baik secara kesempurnaan atau nafyun, peniadaan, ya, kecuali perkara itu adalah perkara yang penting. Ya, ini yang dikatakan qala fi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Kitabil Iman. Bisa dilihat di dalam Kitabul Iman Al-Kubra, atau juga di dalam Majmu' Fatawa jilid 5 jilid 7, ya, bisa dijumpai di sana tentang pernyataan daripada pentingnya kalimat setelah kalimat la yu'minu ahadukum. Inna hadza nafyu likamalil imanil wajib. Dan penafian di sini bukan penafian iman. Artinya kalau penafian iman kafir, maka tidak boleh kafir seorang itu bisa kafir kalau dia tidak mencintai apa yang baik untuk saudaranya sebagaimana yang baik untuk dirinya. Bukan begitu menerjemahkannya, tapi di sini nafyun likamalil iman, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai apa yang baik untuk dirinya, apa yang baik untuk saudaranya sebagaimana yang baik untuk dirinya. Dan bukan juga diterjemahkan dengan tidak sempurna seseorang ya, sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Bukan begitu. Karena tidak mungkin orang mencintai orang lain dibanding daripada dirinya.
Atau diterima lebih mencintai saudaranya daripada mencintai dirinya. Tidak betul juga. Atau jadilah kamu seperti lilin. Nggak betul itu. Manusia diciptakan ya, yang pertama untuk apa? Nabi saja ibda binafsik, mulai dari diri kamu. Ku anfusakum, selamatkan diri kamu, baru orang lain, baru keluarga, baru anak, baru orang lain. Ya, jangan juga berlebihan di dalam hal ini, karena diri kita ini wajib kita selamatkan sebelum orang lain. Bahkan kakek kita Adam alaihissalam, di dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Bara bin Azib dan yang lainnya, ketika nanti di padang mahsyar manusia dibangkitkan dari awal sampai akhir, dari sejak Adam sampai yang terakhir, kemudian manusia berbondong-bondong ya agar mendapatkan syafaat dari Allah melalui para nabinya. Mereka berbondong-bondong ke Adam. Apa kata Adam? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Mintalah kamu kepada Nuh, ya, Rasul yang pertama, Nuh. Jadi Adam alaihissalam mengarahkan kita nanti ke Rasul, ke Nuh alaihissalam, dan kita berbondong sampai kepada Nabi. Itu gambaran bahwa Nabi Adam saja mementingkan dirinya. Diriku, diriku. Jadi jangan salah memahami hadis ini ya. Di dalam masalah akhirat, keselamatan seorang, keimanan dan seterusnya, hendaklah dia lebih mengutamakan dirinya, kemudian kecintaan dia kepada saudaranya, apa yang baik untuk saudaranya sebagaimana apa yang baik untuk dirinya. Dan nafyu kamalil iman, peniadaan dalam segi kesempurnaan iman, bukan nafyun lisahhatil iman, bukan peniadaan benarnya iman. Ya, ini yang harus diperhatikan. Fa idza nufiyal iman bi fi'lin dalla ala wujubi ma nufiyal iman li ajlih. Apabila ada penafian baik kesempurnaan iman, maka setelah kalimat itu maka jatuhnya wajib, bukan sekedar mustahab. Ya. Ketika ada kalimat la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang sehingga hatta, maka hatta atau sehingga setelah itu adalah perkara yang wajib, bukan sekedar sunnah atau mubah. Kalau mubah nggak ada kalimat ancaman-ancaman seperti itu. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, dalla ala anna mahabbatal mar'i li akhi ma yuhibbu li nafsihi wajibatun. Hadis ini menunjukkan bahwa kecintaan seorang kepada saudaranya, apa yang baik untuk saudaranya sebagaimana baik untuk dirinya, ini merupakan suatu kewajiban. Dan al-hub fi'lul qalb, kecintaan itu amalan qalb, dan dia nggak berat. Tinggal nanti aplikasinya, pengamalannya mastata'na, semampu kita. Karena ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Kalau kecintaan harus dihadirkan, wajib ada dulu. Adapun ketika merealisasikannya bagaimana bentuk kecintaan kepada saudara kita yang kita cintai, nah itu semampu kita. Ya, ini harus diperhatikan, bukan fiilnya yang wajib. Ya, perbuatan kita mastata'na, tapi mencintainya, amal qalbnya wajib. Karena cinta kan nggak perlu energi berat kan. Ada perlu pengorbanan keuangan, materi untuk mencintai saudara, nggak ada kan? Ya, atau sampai menguras energi yang begitu besar, tidak. Makanya hal ini wajib. Mencintai apa yang baik untuk saudaranya sebagaimana apa yang baik untuk dirinya adalah wajib. Adapun bentuk kecintaan itu, fiilnya, amalannya semampu kita. Tidak semua ya
kita bisa kerahkan kecintaan kita dalam bentuk pembuktian. Alal-akal sekurang-kurangnya karena kita cinta dengan saudara kita, untuk kebaikan itu doa. Ya, mendoakannya. Tidak bisa membantu dalam segi materi, keduniaan, mungkin sama-sama susah, ataupun tenaga, mungkin sama-sama lemah, waktunya nggak cukup, dan seterusnya. Sekurang-kurangnya doa ala zahiril ghaib, doa yang ketika dia tidak tahu, ketika safar, ketika di rumah, karena ini doa seperti ini dalam hadis sahih merupakan perkara yang dahsyat untuk saudaranya, dan apa yang berlaku doa itu akan kembali kepada kita juga kebaikannya. Baik, kita teruskan. Jadi perlu diketahui setelah kalimat la yu'minu ahadukum dalla ala mahabbatul mar'i li akhi ma yuhibbu li nafsi wajibatun. Ini merupakan suatu kewajiban. Ya. Nah, Syekh di sini juga mengajak kita untuk keluasannya apa yang baik untuk diri kita. Dalam urusan dunia, apalagi urusan diniyah, urusan agama. Ya. Adapun hadis lain penguatnya, akhrajal Bukhari min hadis Abi Shuraih dan yang lainnya, ya, yaitu di dalam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ini berkaitan dengan tidak sempurna iman seseorang sampai aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih dicintai darinya, dari bapaknya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Jadi yang pertama yang harus kita letakkan kecintaan yang paling tinggi setelah kepada Allah, yaitu kepada Nabi, karena tidak sempurna, ya. Bahkan kalau di sini kalau dia tidak mencintai Nabi, ya tidak ada keimanan. Ya. Di dalam hadits lain juga, wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu qila wa man ya Rasulullah qala alladhi la yu'minu jarahu biwa'iquhu. Ya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis sahih riwayat Bukhari, ya. Kemudian sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Demi Allah tidak beriman, alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iquhu. Sesungguhnya tidak beriman, artinya tidak sempurna keimanan, orang yang tetangganya tidak selamat dari kejahatannya, gangguannya. Kita tanya, sekali-sekali tanya melalui orang lain, apakah tetangga kita ini nyaman dengan keberadaan kita di situ? Ya, kalau tetangga kita merasa terganggu, ya, dengan sikap kita, mungkin taruh mobilnya sembarangan, ya, ataupun menyetel radio atau TV keras-keras, ataupun sering banyak tamu yang banyak tanpa izin, mengganggu halamannya, ya, atau kalau bicara sampai larut malam dan seterusnya, tanyalah. Atau kalau istrinya buang sampah, nyapu sampahnya ditaruh di pekarangan tetangga, dia pikir dia udah selesai, yang penting pekarangannya bersih, ya, singkir, dah. Itu ditanya, wallahi, kata Nabi, sampai 3 kali. Nah, bukti kecintaan kita dengan saudara, dengan orang lain, diantaranya yang paling dekat adalah tetangga. Sejauh mana kecintaan kita dengan tetangga kita? Sejauh mana tetangga kita itu, ya, aman?
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Bahkan malaikat Jibril selalu mewasiatkan kepada Nabi tentang tentang tetangga. Sampai-sampai kata Nabi, aku menyangka bahwa tetangga itu berhak mendapat waris. Sedangkan sekarang ini yang terjadi, ya maaf saja, keadaan kita ini kehidupannya ada individualis, nafsi-nafsi. Mungkin karena itu tadi belajar dari Nabi Adam, nafsi. Pokoknya diriku, terserah tetangga mau kayak apa, terganggunya kayak apa. Yang paling parah ini kalau ada hajatan ini, tutup sana, tutup sini, dipaksa itu jalanan ditutup, padahal bukan untuk, ya. Apalagi kalau jalanan itu satu-satunya, orang pemutar kagak ketemu. Ya, bayangkan itu jalanan hak umum. Ya. Hadis di dalam Sahih Bukhari, al-imanu sittu wa sab'una su'batan. Ya. Tis'u wa sab'una su'batan. Al-iman itu 70 cabang lebih. A'la kalimatul la ilaha illallah wa an-naimatatul adza anit tariq. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan penghalang-penghalang jalanan dari jalan, sampah. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin termasuk kalau melihat sampah itu diambil, itu paling rendah keimanan. Ini malah ditutup. Orang mau ke pasar bingung, ke sekolah bingung, bahkan yang paling parah kalau kamu ke rumah sakit, kan nggak selalu manusia sehat, nggak dipikirkan itu. Cuma dikasih panah-panahnya nggak tahu kemana. Ya, biasanya yang jaga itu lebih galak dari polisi. Nah, apalagi kalau udah bendera kuning tuh, serem tuh. Nah, kalau udah megang jalanan, jaga jalanan benderanya kuning. Kalau polisi aja, maaf Pak, ini jalanan sedang, itu, ini, benderanya itu. Ya, nah ini dari mana? Pelajaran dari mana? Padahal Islam dengan tetangga memerintahkan kita untuk ihtiram, menghargai, memperhitungkan, mencintai. Kalau hadis ini umum. Kalau tetangga nanti di dalam babnya itu ada 3 urutan. Kalau dia saudara muslim dan saudara senasab, itu paling kuat. Kemudian dia tetangga muslim juga kuat. Tetangga kafir setelahnya. Punya hak semua. Baik yang kafir itu punya hak. Baik, kita teruskan bahwa kalimat hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, ini wajib. Perkara kecintaan, dia mencintai apa yang baik untuk saudaranya sebagaimana apa yang baik untuk dirinya. Wa qala Syekh rahimahullah hafizahullah, hadza yashmulu jami'ul a'mali shalihah min al-aqwal wal i'tiqadat wal af'al. Apa yang baik untuk saudara kita sebagaimana baik untuk diri kita, ini mencakup seluruh perkara, baik masalah segala amal perbuatan, amal-amal soleh. Kalau kita menyukai, mencintai amal soleh, maka kita kepingin saudara kita mengamalkan seperti itu. Contoh dalam satu keluarga, alhamdulillah di antara saudara-saudara mungkin kita yang sholatnya 5 waktu sudah tetap, artinya sudah merasa gundah gulana kalau ketinggalan. Jangankan ketinggalan aja waktunya, masbuk aja udah ini resah karena udah masya Allah. Tapi abang kita, adik kita mungkin belum, ya masih proses. Hendaklah dia mencintai untuk abangnya atau adiknya atau saudaranya, agar saudaranya itu seperti kita juga, sholat 5 waktunya sudah on time, sudah tepat waktu, enggak entar-entar. Itu kan proses.
Tapi ketika mengajak tetap melalui uslubud dakwah, sabar, jangan cepat mau merubah orang, dan perubahan itu hanya di sisi Allah. Hidayah di tangan Allah, itu harus diyakini. Tapi kecintaan kepada saudara kita itu wajib. Dan berdakwah untuk mengajak apa yang baik untuk saudara kita sebagaimana baik untuk diri kita, itu juga wajib kita terangkan, kita nyatakan. Itulah bentuk kecintaan kita. Punya saudara tidak sholat 5 waktu, ya, bagaimana kita bisa tenang? Karena itu saudara kita, apalagi mungkin satu bapak satu ibu, ya saudara lah, abang atau adek. Masa kita bisa tidur pulas? Yang paling parah lagi kalau lagi kumpul, abangnya nggak pernah sholat, adeknya cuman dia doang nih yang sendiri yang sholat. Begitu waktu zuhur masuk, lagi ngobrol-ngobrol, bukan ngajak, ya, malah minta maaf. Maaf nih mau sholat dulu. Ya salah apa sholat? Abangnya bilang, ya saya maafkan kamu, jalan sana. Permisi lagi. Nah itu parah mental begini nih. Minta maaf, mau sholat minta maaf sama yang nggak sholat. Ini bab apa? Di kitab apa itu adanya? Kalau ada tolong bawa kemari. Nah, seharusnya itu yang ngobrol itu yang minta maaf sama orang sholat, jangan kita yang minta maaf. Nah tapi untuk prosesnya itu harus lama memang. Makanya kalau ngobrol disisipkan, atau kalau nggak berani ngomong karena abangnya lebih galak, ya buku, ya buku sifat sholatin Nabi atau apa yang buku saku aja, jangan yang tebal-tebal. Kita aja jarang baca yang tebal-tebal. Buku saku hadiah, ya, tinggal kalau habis ngobrol tinggal. Kalau kunjungan ke rumah ini, silaturahmi ke rumah abang yang lebih tua, tinggal lah. Berapa buku di situ. Oh dek, buku kamu ketinggalan ini. Oh iya, ya nanti saya ambil, baca-baca dulu bang. Nah jangan langsung ngasih, ketahuan betul. Ini modusnya gitu ya. Nah ini udah lama ini. Ambillah. Ya udahlah, nanti saya beli lagi buat abang aja. Nah begitu, nanti lama-lama dia sumpah kan, lama-lama dibaca juga. Lama-lama mau bertanya ini maksudnya apa, ajak ke pengajian. Jadi proses yang panjang. Jangan ingin kecintaan itu harus didasari yang kuat, sehingga halangan, cacian, cercaan itu akan tertutup dengan kecintaan. Ini kecintaan ini dahsyat, dan kita sudah praktekkan dengan calon istri sampai menjadi istri. Itu kan kecintaan dasarnya kan. Walaupun ngomongnya pertama pedes gitu kan, judes, jutek dan lain-lain, tapi karena cinta enak aja itu. Ya. Nah, kalau begitulah dasar kecintaan dakwah. Kita ingin saudara kita, mau abang, mau adek, kita ingin seperti kita, sholat 5 waktunya udah beres. Nah, kita hadirkan kecintaan, jangan perubahannya. Karena dengan mencintainya, apa ucapan dia ya jadi manis aja. Walaupun ucapannya menyakiti, alah sholat kayak besok mau kiamat aja. Nah, ini tenang aja nih, walaupun agak mendidih dikit ya. Nah, jangan dilayani, oh itu langsung, atau itu kiamat itu, wah ini dikeluarin dalil-dalilnya tentang kiamat yang tahu hanya Allah, ya jadi ribut. Jadi jangan dianggap namanya orang jahil. Ada yang sering saya dengar di kampung saya lah, nggak tahu kalau di sini atau di tempat antum. Sholat ngapain sholat, nggak bikin kaya. Pernah dengar nggak? Atau pernah ngucap? Nggak apa-apa, mantan. Kalau mantan nggak apa-apa, asal jangan masih sampai sekarang begitu ya. Ada itu, dia pikir sholat itu ada kaitannya dengan kekayaan. Ya ada, saking jahilnya. Ya sabar. Sholat tunggang tungging belum tentu masuk surga. Pernah dengar juga? Nah, ya dikeluarin lagi ayatnya dia. Hafal tuh satu-satu ayat yang dihafal. Fawailul lil musallin. Neraka bagi orang yang sholat. Nah katanya nggak diterusin tafsirnya, nggak itunya aja. Ngapain sholat, capek-capek sholat, neraka.
Ya kalau secara logik kan sholat aja masih masuk neraka, apalagi enggak, langsung angus. Itu secara logik, tapi jangan dilawan yang begitu-begitu. Sabar. Nah, karena memang dulu juga kita seperti itu. Jadi kalau kita berdialog, ya nanti ada buku kitab dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Uddatud Du'at. Ya. Apa itu? Persiapan atau bekal bagi seorang dai. Ya itu banyak kiat-kiat kita menghadapi karena kecintaan kita, ya, untuk menyampaikan kepada saudara kita, untuk mengajak kepada saudara apa yang baik, contoh amal soleh. Kita ingin saudara kita mengamalkan amal soleh sebagaimana kita mengamalkan. Nah, ini harus dasarnya adalah kecintaan. Ini sangat kuat. Ketika dia mencerca, menentang, ya kita sabar. Dan contoh kesabaran para nabi terdahulu azmi, ya, para nabi dan Rasulullah SAW. Bayangkan betapa sabarnya Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif. Ini kita udah sering mendengarnya. Ya, beliau berdakwah ke Taif dengan harapan disambut, harapan dan kecintaan. Tapi yang beliau dapatkan apa? Ya, bukan sambutan, sambitan batu, mirip dikit. Ya, sambitan, cercaan, bahkan cacian, dibilang gila, penyihir, pengadu domba, dan seterusnya. Sampai Nabi berdarah-darah dan istirahat. Singkatnya, malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menumpahkan gunung ke atas Taif. Namun Nabi SAW berdoa dan memohon kepada Allah agar kaum ini, yaitu Taif, keturunannya nanti dapat menerima Islam. Dan Nabi memohonkan ampun, Allahumma fir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka kaum yang tidak tahu. Jadi jangan langsung melaknat kalau mengajak orang, saudara, apalagi saudara, jangan dilaknat. Hatta misalnya ucapan-ucapan yang menyakiti atau mengejek, jangan ditambah lagi dengan ayat. Ya. Maka tidak semua ayat yang kita pahami harus kita langsung istilahnya dicurahkan kepada satu orang. Orang dia sholat aja nggak tahu, ya, kenikmatan sholat tidak tahu, ketika dia jawab dengan jawaban yang mengejek. Ada lagi tuh sering kalau diajak sholat ini, ya dah antum aja dulu, ente aja dulu, salam ya. Suruh salam, salam ya, sama siapa? Sama Allah lah, sama Tuhan maksudnya. Salam lah sama Tuhan ya. Ada itu, saya pernah dengar langsung. Ketika kita ajak dia lagi duduk-duduk, ya nanti aja, duluan aja, salam aja lah. Salam, kita disuruh salamin nama. Ya sabar, jangan ngamuk. Ya, karena memang orang awam. Ya, proses itu proses. Nah, inilah kesabaran ini diawali dengan tadi, hadis tadi, kecintaan. Kita mencintai dia sebagaimana apa yang baik untuk dia, sebagaimana kecintaan kita kepada apa yang baik untuk diri. Termasuk amal soleh, minal aqwal wal i'tiqadat wal af'al. Termasuk masalah akidah. Taruhlah saudara kita masih memahami akidahnya yang bermacam-macam, firqah yang bola, yang sesat. Ya, baik teman, saudara, tetangga, ya, terlibat pemahaman atau akidahnya sesat, kita sayang, kasihan dengan dia, ya, kita ajak. Ya, itu tadi modalnya, kita mencintai apa yang baik untuk dirinya sebagaimana apa yang baik untuk kita. Alhamdulillah kita telah misalkan belajar tentang akidah yang sahihah, akidatus sahihah, manhajnya juga sahih, alhamdulillah. Maka ini pun kita ajak kepada saudara-saudara kita yang belum. Jadi bukan hanya urusan dunia. Apabila ada kesempatan dua, dunia dan urusan akhirat, amal soleh atau i'tiqadat atau perbuatan, maka diutamakan ya yang urusan-urusan akhirat, kecintaan atas dasar itu. Tetapi kadang-kadang suatu dakwah itu akan lancar ketika dibuktikan juga kecintaan kita dalam urusan dunianya.
Nah ini juga harus diperhatikan. Ketika saudara kita ingin kita ajak untuk mengaji yang benar, kita lihat juga dunianya. Kalau dunia perlu bantuan, ya kita utamakan dulu. Ketika dia sakit, perlu obat, perlu berobat, perlu diantar ke rumah sakit, ya jangan diterangkan tentang masalah dakwah dulu. Ya, orang lagi sakit, orang lagi perlu bantuan, ini langsung datang qala Allah wa qala Rasul. Ya, taqullah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, dalil aja semua, sumpah dia. Apa perlunya obat ke rumah sakit dulu, apa diantar, ya kalau dia perlu tangan diutangin, utang yang lunak, nggak ada riba, ya begitu, ya, lunak sekali kalau udah dimaafkan lah. Dari situlah kecintaan kita dibuktikan dalam segi materinya, walaupun tujuan kita yaitu ukhrawi, agar dia beramal soleh, agar akidah dia benar, agar pemahaman dia selamat sebagaimana apa yang kita rasakan atau kita dapati. Jadi ini apa yang kata Syekh adalah lengkap semuanya, bukan hanya urusan dunia. Bahkan kadang-kadang mungkin dalam segi dunia kita kurang. Nah ini juga harus kita tingkatkan. Karena kadang-kadang manusia itu, ya manusia kan lihat materinya. Keumuman orang dikatakan baik harus sering mengasih. Wah itu si fulan baik, saya perlu ini dikasih, saya lagi nggak ada beras dikirimin, saya lagi itu. Nah ini harus kita penuhi dulu bukti kecintaan kita. Nah, jarang orang bilang wah si fulan baik tuh, saya ketika ketemu satu ayat qala Allah. Nah, jarang orang ngomongnya. Bahkan kadang ini enak ketemu dia tuh, sok kiai, sok alim, padahal waktu dulunya saya tahu itu kartunya ada di sini. Nah kartunya ada di sini. Sekarang ngomong qala Allah, qala Nabi, duitnya nggak pernah keluar, traktir nggak pernah, nanya anaknya sehat, perlu obat, perlu ini nggak pernah. Tapi masya Allah, itu jarang orang seneng orang kayak gitu. Nah, gue lulusnya kejelas lagi, toto kayak ustadz. Nah kan, nah itu malah benci. Ya, sok alim, sok gitu, itu malah jauh itu. Nah karena kita terlalu semangat, nggak memperhatikan dua sisi. Jadi walaupun segi dunia materi itu bukan fokus, tapi itu adalah wasilah untuk sampai kita kecintaan kita kepada orang itu, untuk mengajak kepada amal soleh, akidah yang benar, manhaj yang hak. Maka urusan dunianya juga harus diperhatikan. Disinilah keberhasilannya misionari. Ya, pendeta-pendeta yang dikirim itu bibelnya diumpetin dulu. Yang keluar itu supermi, beras, obat gratis, sekolah gratis. Nanti udah seminggu, sebulan, 2 bulan baru bibelnya keluar. Ya, kalau kita kan datang bagian buku gratis dulu. Buku gratis dikasih, Al-Quran gratis, buku gratis, berasnya nggak ada. Orang lapar mau baca buku, ya di desa lagi, Quran terjemahan di bawah, mie instannya kagak. Nah itu kelemahan kita tuh di situ. Dan ini saya pernah alami di setiap bertemu dengan misionari sampai di luar negeri, perbatasan itu mereka kuat dalam hal itu. Nah ini ya seharusnya kita juga din yang hak ini kita harus jalani dengan kecintaan dan mengajak orang juga dengan kecintaan. Sudah habis waktunya. Sudah habis ya. Jadi nggak ada tanya jawab ya. Langsung kita tutup aja. Boleh satu mungkin. Boleh satu. Nah, silakan kalau ada. Yang penting. Ya. Satu aja Ustaz. Ya. Untuk mengamalkan ini terhadap mungkin kita punya pembantu di rumah gitu Ustaz. Ya. Iya. Memang kalau kita baca fatwa daripada Lajnah Daimah Al-Bu'uts dengan lingkungannya Saudi, nggak boleh nerima pembantu ya kecuali dengan berhijab yang sudah rapi. Itu di sana. Di sini susah. Ya. Bisa nggak punya pembantu itu. Akhirnya kita hijab itu kan ada dua, dia berhijab, kita yang hijab.
Jadi terima kalau misalnya nggak ada yang dengan pembantu yang berhijab, ya terima apa dengan syarat ya kita yang berhijab, kita yang menjaga pandangan dan seterusnya, pembicaraan dan begitu. Dan alhamdulillah berdasarkan pengalaman ya beberapa teman dan termasuk itu lama-lama mereka pakai ini jilbab. Dan ini bukan teori, kenyataan. Akhirnya pakai sebagaimana anak-anak kita pakai. Karena tiap hari dia nyapu di depannya TV Roja, apalagi yang kaulnya Syekh Ustadz Yazid itu, tiap hari dia nyapu ngeliatin itu, lama-lama pakai itu, lama-lama minta seperti sekarang dengan istri kita pakaiannya. Alhamdulillah itu udah 3 saya seperti itu di rumah saudara. Udah kalau memang nggak ada ya udah, tapi para suaminya yang hijab ya, alhamdulillah. Jadi bertahap, jangan langsung fatwa dipakai di sini. Fatwa di Saudi memang nggak boleh ya, menerima pembantu yang tanpa hijab, karena memang sudah teratur di sana. Kalau di kita susah mencari begitu, ya. Nah, jadi dengan pembantu juga harus diajar, termasuk dikasih kesempatan 5 waktu sholat, terutama mereka yang 24 jam, jangan hanya kerja aja. Nah, ada waktu sholatnya. Idul Adha, Idul Fitri libur, kecuali dia mau masuk itu urusan dia. Ya mungkin untuk mendapat dagingnya dulu baru libur, nah, terserah. Ya, tapi dia diberi hak libur. Jadi itu tanggung jawab kita juga. Kecintaan kita mengajak dia untuk berubah. Ya, coba kita pikir, kasihan kan 24 jam hanya untuk dunia. Coba sebulannya berapa sih? Ada 5 juta pembantu. Gak ada, paling 2 juta, 1 juta, 3 juta, 24 jam ada, terus nggak sempet sholat lagi, kita nggak negur lagi, kasihan ya. Dan kita didik anak-anak kita nggak boleh nyuruh bibi atau pembantu ketika dalam keadaan waktu-waktu sholat. Kalau sopir, tukang kebun Jumat nggak boleh kerja hari Jumat, waktu sholat Jumatnya itu nggak boleh disuruh apa-apa. Ya, jadi dengan pembantu juga punya hak dia, ya. Karena ini Anas bin Malik itu pembantu khodim Rasulullah SAW sampai jadi alim. Kan di dalam kaulnya, aku berpuluhan tahun dengan Rasul tidak ada satupun kalimat yang menyakiti hatiku atau marah. Itu akhlak Nabi SAW. Seorang Nabi, seorang Rasul dapat wahyu, orang yang paling tinggi, tapi dengan pembantu tidak pernah marah. Itu sah kesaksian ya dari orang yang ngurus Nabi SAW. Tidak pernah marah dan tidak menyusahkan aku, kata Anas bin Malik. Nah, kita tanya pembantu kita melalui orang lain, bagaimana? Orang lain suruh tanya pembantu kita. Kalau kita yang nanya, dia, wow, pokoknya bapak hebat lah. Nah, gitu ya. Tanya orang lain, kamu coba tanya tentang saya, baru itu, baru asli itu. Kamu kerja di sana gimana? Ini, oh enak pak, orangnya baik, bapaknya ini, wah itu betul itu. Ya, tapi kalau gimana? Serem pak, pokoknya nggak ada napas. Oh. Nah, dalilnya dia ada itu, faida farok tapan sob. Habis kerja ini kerjain lagi yang lain. Wa ila rabbika farghab. Nah, yang nggak istirahat semua pakai dalil. Ya, jadi wallahu alam. Pembantu punya hak, sebagaimana Rasulullah SAW memberi hak kepada Anas bin Malik dengan hak-hak yang penuh. Wallahu alam. Begitu saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.